Kembali kami datang Tuhan di siang hari ini membawa hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak mampu tanpa Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan Yesus. Kamu nyatakan lebih lagi Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Tuhan di tempat ini. Yes. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saya percaya kenapa Ibu bangga hari ini. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau Engkau yang kami akan terus kagumi, Tuhan Yesus. Biar Tuhan segala pujian kami lebih lagi kami naikkan kepadamu, Tuhan Yesus. Yang siap menyerukan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita percaya karena Dia hidup, kita mempunyai pengharapan yang baru, amin. Amin. Kita mau lebih lagi nyatakan pujian ini kepada Tuhan kita. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar.
memuliakan pujian ini, amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Yes. Kami mau dengar firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi pesan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan.
besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini Tuhan masih boleh berikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan sebagai bentuk penghormatan kami atas karya salib Kristus 2000 tahun yang lalu telah mati bagi dan untuk menebus hidup kami manusia berdosa. Semua Dia telah tanggung di atas kayu salib. Dan saat ini Tuhan kami boleh memperingati akan kebangkitan Yesus Kristus Paskah, kemenangan bagi setiap kami. Sehingga setiap kami tidak ada lagi di dalam belenggu ikatan dosa. Dan kami sudah dimerdekakan oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus. Itu sebabnya siang hari kami izinkan Engkau Roh Kudus mengambil alih sebebas-bebasnya hati, pikiran, perasaan kami. Untuk supaya firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang baik, yang subur. Supaya boleh memberkati dan memakai setiap kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Urapi hamba-Mu setiap kami. Bahkan seisi ruangan ini Roh Kudus ambil alih. Penuh hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Setiap kami dijamah oleh Tuhan. Setiap kami dipulihkan oleh Tuhan. Disembuhkan oleh Tuhan. Oleh firman yang boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom. Puji Tuhan, kembali kita berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu ini. Selain dari ibadah raya hari Minggu, tetapi juga kita memperingati Paskah saudara, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Setelah 3 hari Dia dikubur, namun Dia bangkit dan hidup. Sebabnya siang hari bukti akan kebangkitan Yesus kita akan lihat. Dan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang menyaksikan akan kebangkitannya dan menjadi teladan bagi saudara dan saya. Setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Yang mau katakan amin. Dengan cepat kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama saudara. Yang sudah siap katakan masih 50%. Yang sudah siap katakan saya sudah dapat. Kok makin dikit? Oke. Baik, kita baca bersama-sama saudara di dalam ayat pertama. Markus 16 ayat pertama sampai dengan ke-8. Perikopnya kebangkitan Yesus. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah lewat hari Sabat. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepadanya, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya.
Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Amin. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, terlebih saudara yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Diberkati hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, dan masa depanmu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kali ini saya akan sampaikan satu khotbah yang sedikit berbeda dari yang biasanya saya sering sampaikan, dan mungkin ini saudara jarang diangkat di dalam perayaan Paskah. Tetapi kita akan belajar dari orang-orang yang lemah dalam pandangan manusia, tetapi ternyata ada sesuatu yang khusus yang dipercayakan kepada mereka. Ada sesuatu yang khusus yang mereka lakukan dan kerjakan, dan ada sesuatu yang khusus yang dipercayakan yang mereka lihat bagaimana pada akhirnya dikatakan bahwa merekalah yang pertama sekali menyaksikan bahwa kubur Yesus kosong. Artinya Yesus bangkit dan hidup. Katakan kubur kosong. Sekali lagi, katakan kubur kosong. Yesus bangkit, Yesus hidup. Bagi saya, bagi masa depanku. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, mereka adalah perempuan-perempuan yang selalu mengikut Yesus. Mulai dari penderitaan, penyaliban, penguburan, sampai bagaimana mereka melihat kubur kosong. Dan itu adalah bukti akan kebangkitan Yesus. Siapakah mereka? Sebagaimana yang telah kita baca di dalam ayat pertama, bahwa mereka dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Alkitab menceritakan bahwa mereka, yang pertama, Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dibebaskan dari 7 roh. Dan Maria ibu Yakobus, atau dalam kurung Yakobus muda, untuk membedakan. Karena beberapa nama-nama Maria yang mengiring mengikut Yesus adalah anak Alfeus. Dan Salome yaitu ibu Yakobus dan Yohanes. Ibu Yakobus dan Yohanes ketika saat ada bersama dengan Yesus bertanya kepada Yesus, biarlah kiranya anak-anakku ini mereka duduk di sebelah. Berikanlah mereka tempat yang terbaik kelak pada kedatanganmu kali kedua. Saudara kasih dalam Tuhan, dan saudara juga nanti akan temukan di dalam Injil Markus 15 pasal 15 ya, dan juga Lukas 8, Yohanes 19 sampai dengan pasal 19 sampai dengan pasal 20, dan Injil Matius 28. Nanti di sana saudara akan temukan bagaimana mereka terus mengiring mengikut Yesus. Mereka membuktikan bagaimana kehidupan mereka, kedekatan mereka dengan Yesus. Di dalam ayat kedua, firman Tuhan berkata, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Saudara, dikatakan bahwa pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus. Budaya di masa itu, hal meminyaki jenazah adalah hal yang lazim dan hal untuk menghormati orang yang meninggal, dan juga tentu untuk supaya tidak bau, saudara, ya, dari pembusukan. Tetapi kematian Yesus, kita tahu semua adalah kematian yang di luar dari kenormalan. Kematian Yesus adalah kematian di luar dari kemanusiaan. Saudara perhatikan, tetapi ada satu tindakan, ada satu respon dan tindakan keputusan dari para perempuan-perempuan ini untuk mereka pergi ke kubur. Keputusan tersebut bukanlah keputusan tanpa hambatan, bukanlah keputusan tanpa konsekuensi. Keputusan tersebut
saudara, mengandung beberapa hal yang membahayakan pribadi mereka. Masa itu siapapun yang mengikut Yesus akan disingkirkan dan akan ditangkap. Dan sementara itu kubur Yesus dijaga oleh prajurit Romawi atas permintaan orang Farisi dan juga para kepala imam. Dan Alkitab katakan kubur itu juga ditutup oleh batu yang besar. Tetapi perempuan-perempuan ini sebagai kaum yang dipandang lebih rendah dari laki-laki. Kaum yang lebih lemah baik dalam struktur sosial, hukum dan agama. Akan tetapi hal yang luar biasa. Mereka dapat mengalahkan ancaman dan ketakutan-ketakutan itu. Dan buktinya Alkitab katakan mereka berada di depan kubur. Dan apa yang terjadi kemudian? Mereka masuk ke dalam kubur. Ayat 4, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka masuk ke dalam kubur dan dikejutkan oleh malaikat dalam rupa orang muda dengan pakaian yang putih. Di dalam ayat ke-6 berkata demikian. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yesus telah bangkit dan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Katakan amin. Yesus telah bangkit. Katakan Yesus telah bangkit. Yesus tidak tinggal di dalam kubur. Katakan tidak tinggal di dalam kubur. Tapi Yesus bangkit dan memberi hidup. Dan hidup bagi saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap, saya meminta setiap firman yang disampaikan, saya berharap, saya meminta supaya saudara penuh exciting untuk menerima firman. Katakan amin. Sebab firman inilah yang pada akhirnya dapat merubah hidup saudara. Pendidikanmu, jabatanmu, posisimu apapun saat ini tidak akan pernah dapat merubah hidupmu. Tetapi firman ini yang pada akhirnya memastikan kehidupan saudara dan saya berubah dari sehari ke sehari untuk melihat dan menatap kepada masa depan sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Aku datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Jangan sampai ketika di dalam ibadah-ibadah kita justru iblis berkesempatan mencuri benih dan firman itu dari kita. Sehingga kita tidak memiliki dan tidak menemukan nilai-nilai kerajaan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Katakan amin. Daging ini harus dilawan saudara. Sebab memang ini kondisi jam-jam yang sangat kritis saudara. Saya dengan suara yang serak-serak basah merdu begini saudara. Saya masih bersemangat. Ya karena ini faktor karena memang kemarin di Jepang kondisi cuaca 10 sampai dengan 20 derajat dan hujan lagi, udah dingin dan sampai di sini juga panas, jadi agak terpengaruh sehingga akhirnya saya sedikit batuk, saudara. Sehingga suara saya, biasa saya kalau memuji saya pasti akan paling melengking suara saya, saudara. Bukan supaya orang lain dengar suara saya bagus, bukan. Tetapi saya harus memberikan yang terbaik bagi dia. Sebab dia sudah yang teramat sangat baik bagi hidup saya. Katakan amin. Itu sebabnya colek kiri kanan saudara. Tetap exciting meskipun jam-jam rawan. Kasih tepuk tangan. Kurang keras saudara. Perhatikan. Kebangkitan Yesus adalah penggenapan janji Allah.
Katakan penggenapan janji Allah. Kalau kita lihat mundur di dalam Markus 14 ayat yang ke-8 dengan jelas firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus sedang berbicara kepada para murid, khususnya kepada Petrus, saudara. Artinya sebelum Yesus mati, Yesus dikuburkan, dia sudah berkata, aku akan bangkit. Bahkan jauh sebelumnya di dalam perjanjian lama, kisah para nabi. Di dalam kitab Yesaya dan di dalam sebagaimana Jumat Agung kemarin saya sampaikan. Yesaya 53 dan juga di dalam kitab Mazmur. Itu adalah gambaran tentang penderitaan aniaya yang harus diterima. Yaitu bagaimana gambaran pribadi Yesus Kristus yang kelak akan lahir dan hadir untuk menyelamatkan manusia dengan proses yang begitu berat, yang bahkan kematian tidaklah manusiawi. Tetapi itu dia tanggung dan dia pikul adalah untuk saudara dan saya. Kalau Yesus sudah mengambil bagian yang seperti itu, bagaimana penghormatan kita kepada dia, khususnya dalam ibadah-ibadah seperti ini. Yang kedua, khususnya ketika kita ada di tengah banyak orang, apa yang kita tampilkan menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Kebangkitan Yesus selain penggenapan janji Allah adalah harapan kepada manusia bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Sebab di balik kematian ada kehidupan, yaitu kehidupan kekal. Itulah bahagianya, sukacitanya saudara dan saya yang menerima Kristus Yesus. Katakan amin. Mungkin sekalipun engkau begitu sulit dan dalam tanda petik penderitaan yang saudara alami hari-hari ini. Tetapi ada janji, pengharapan yang diberikan bagi kita. Firman Tuhan katakan penderitaan itu hanya sesaat dan sementara. Colek kiri kananmu, kesusahanmu brosis, penderitaanmu brosis, itu hanya sesaat. Itu hanya sementara. Sebab ada pengharapan, ada keajaiban demi keajaiban yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Kembali kepada perempuan tadi. Apa yang memotivasi, yang mendorong hati perempuan-perempuan ini? Yang firman Tuhan katakan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur dengan mengabaikan ancaman keselamatan diri mereka sendiri. Dan saya menemukan 3 hal sifat karakter kuat dari perempuan-perempuan ini. Dan saya berdoa biarlah kira sifat karakter ini juga yang ada di dalam setiap kita yang ada di dalam ruangan ini. Sehingga ada hal yang spesial, yang khusus, yang saudara akan lihat kelak ketika kita memiliki sifat dan karakter sebagaimana keunggulan perempuan-perempuan ini. Yang pertama, karena kasihnya kepada Yesus. Katakan kasihku kepada Yesus. Kasih yang tulus terbukti di saat keadaan paling sulit, bukan dalam keadaan baik-baik. Saat Yesus ditangkap, Yesus dianiaya, Yesus diadili, sampai Yesus disalibkan. Semua para murid mereka tunggang langgang, mereka lari. Justru mereka meninggalkan Yesus. Bahkan Petrus sebagai yang paling senior pada saat itu. Bahkan dia berkata, imanku sekali-kali tidak akan tergoncang. Tapi justru dia yang meninggalkan Yesus. Banyak saudara kalau kita mau belajar dari pengertian itu makna dalam setiap interaksi para murid dengan Yesus. Di sana kita banyak sebenarnya dapat belajar. Ya. Yang pertama ternyata misalnya saudara. Bukankah Petrus dan Yesus begitu dekat? Tapi ternyata kedekatannya tidak sampai kepada kedalaman, saudara. Padahal dia udah ngomong, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu.
Biar yang lain tergoncang, aku tidak akan tergoncang. Tapi ketika Yesus mengalami aniaya, penderitaan, bahkan salib, Petrus justru lari. Saudara kasih dalam Tuhan. Akan tetapi kepada para perempuan-perempuan ini, mereka justru terus mengikuti kemanapun Yesus dibawa. Sampai kepada salib, sampai kepada penguburannya. Dan ini adalah satu bukti kasih yang tulus. Kasih yang tulus terbukti di saat keadaan paling sulit sekalipun. Tetapi tetap terus mengasihi. Kasih saudara dan saya tidak diukur karena saudara punya rumah sendiri atau masih ngontrak. Bukan saudara. Kasih kita tidak diukur kaya ataupun miskin saudara, bukan. Tapi kasih kita didasari dari motivasi yang tulus akan kesadaran penuh bahwa karya salib Kristus, saudara dan saya menerima anugerah dan keselamatan, kasih karunia, bukan karena perbuatan dan bukan karena usaha kita, tetapi inisiatif Allah yang Dia lakukan bagi kita, sehingga oleh iman percaya kita dibenarkan dan kita beroleh keselamatan. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ada satu kisah, yaitu yang bernama Fanny Crosby. Dia lahir tahun 1820 sampai 1915. Dia lahir saat masih bayi mengalami kebutaan karena malpraktek, kesalahan tindakan dari dokter pada saat itu. Di dalam kelemahan, di dalam kekurangan, di dalam kebutaannya ternyata dia dapat mampu menciptakan lebih daripada 8.000 himne lagu rohani. Dan itu banyak dipegang oleh gereja-gereja hari-hari ini, khususnya gereja-gereja katakanlah yang berlagu lagu-lagu kidung jemaat saudara dan yang sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan salah satu lagunya yang sangat dan sampai saat ini juga saya masih ingat adalah lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Bayangkan, secara manusia dia tidak sempurna, bahkan ketidaksempurnaan dia tidak dapat melihat. Tapi dia dapat berkata, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia. Yesus abadi. Kepunyaanku, aku warisnya, aku ditebus. Ku ditebus. Ciptaan baru Roh Kudus. Dia sempurna, dia buta saudara. Bahkan dalam kebutaannya dia bilang, ku berbahagia yakin teguh. Coba kita lihat sekarang saudara. Yang orang-orang yang sekarang-sekarang ini ada masalah sedikit saja sudah bertanya, kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Aku gak sanggup, aku gak bisa. Padahal ini seorang yang namanya Fanny Crosby ini. Dia buta tapi dia masih dapat berkata, ku berbahagia yakin teguh. Dan ada satu statement yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati suatu saat ketika dia diwawancara. Seorang wartawan bertanya kepada dia, jika kamu diberi pilihan untuk lahir kembali, apa yang akan kamu minta kepada Tuhan? Mungkin kita akan bilang, berikan Tuhan jika aku lahir kembali, berikan aku supaya aku bisa melihat. Betul? 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 Manusiawi toh. Manusiawi kan?
Tetapi dia, apa yang dia katakan saudara kasih dalam Tuhan. Jika aku diberi pilihan, aku akan tetap memilih tetap buta. Wow. Kenapa? Karena dikatakan, karena saat aku meninggal, maka wajah pertama yang aku lihat adalah wajah Sang Juru Selamatku, Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, begitu kasihnya. Bukti akan kita mengasihi Kristus Yesus adalah ketika kita sanggup memikul salib, saudara. Dan salib adalah gambaran daripada penderitaan yang harus kita tanggung di dunia ini. Dia buta, tidak sempurna, tapi dia tetap dapat berkata, aku berbahagia. Aku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Jadi salib apapun saat ini yang kita pikul saudara. Ayo. Minta Roh Kudus beri kekuatan bagi aku supaya kita sanggup dan kita tetap mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang menjadi motivasi yang mendorong hati perempuan-perempuan ini pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur, mengabaikan ancaman dan keselamatan diri mereka sendiri. Yang kedua, mereka menghormati Yesus, saudara. Di saat semua murid tidak memiliki inisiatif sebagai wujud menghormati Yesus karena mereka pergi dan lari. Tetapi perempuan-perempuan ini tidaklah demikian. Perempuan-perempuan ini mereka mengembeli, Alkitab katakan rempah-rempah dengan tujuan untuk meminyaki Yesus sebagai penghormatan terakhir. Karena memang budaya pada masa itu bahwa setiap orang yang mati adalah sewajarnya untuk diminyaki. Tapi karena kita tahu Alkitab mengkisahkan, bahkan para prajurit Romawi, para imam dan juga orang Farisi, mereka bilang cepat-cepat kita harus kuburkan. Sehingga tidak lagi kesempatan untuk meminyaki dan lain sebagainya, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, menghormati Yesus. Mari, adalah wujud menghormati sesama kita. Menghormati Yesus adalah wujud menghormati bahkan apa yang telah Allah ciptakan di bumi ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin kami di Jepang banyak hal kami dapat belajar, saudara. Termasuk dari binatang. Burung di sana itu saudara begitu dekat dengan manusia. Itu penuh dengan keramaian tapi burung itu ada di tengah-tengah manusia, saudara. Kenapa? Karena orang-orang di sana itu menghargai, saudara, ciptaan tuh. Coba burung di sini, jangankan ada di keramaian, saudara deketin aja dia udah kabur, saudara. Betul enggak? Betul enggak? Belum lagi ketika kami di taman, saudara. Saya ingat ini waktu yang tahun 2014 lalu kami di taman. Istri saya mau pegang itu, mau petik itu bunga di taman. Tahu enggak? Kami ditegur sama orang bapak tua, suami istri yang sudah tua, mungkin sudah umur 70-80 tahun. Dia teriak, no. Karena waktu itu kami pertama sekali ke sana dan kami kurang mengerti. Kemarin itu lagi musim bunga sakura, saudara.
begitu indah. Enggak ada seorang pun yang metik dan ngambil, saudara. Mereka menghargai. Mereka menghormati. Dan bahkan kalau saudara lihat budaya mereka, bagaimana mereka menghargai, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, mereka menghormati. Ya, mereka akan nunduk setunduk-nunduknya. Gini saudara. Kalau di sini kan sama kadangkala asal ngelengos saja, nyalaman mukanya kemana. Nih para pelayan-pelayan yang Tuhan kasih menyambut jemaat ya. Kalau nyambut jemaat itu lagi salaman itu mukanya jangan dibuang ke sana. Dilihat, duduk tatap. Amin. Karena itu bentuk apresiasi kita menghargai mereka, menghormati mereka saudara. Meskipun mereka tidak minta, tapi itu adalah sikap. Dan harus menjadikan satu budaya kebiasaan yang baik. Sebagaimana Yesus mengajarkan selalu hal yang terbaik yang kita miliki. Dan saya selalu katakan hidup saudara dan saya akan menjadi pribadi yang berkualitas tinggi. Karena firman yang telah mengubah hidupmu, cara pandangmu, paradigmamu, perasaanmu. Sehingga semuanya ada di dalam koridor kontrol dari firman Tuhan. Sehingga jika kita mau melakukan sesuatu yang tidak tepat, tidak benar, kita betul-betul sadar kita tidak lagi mengulang kesalahan. Yang mengerti katakan amin. Itu di Jepang saudara kasih dalam Tuhan. Jadi bukan cuma sesama manusia tapi juga kepada lingkungan. Ya. Saudara kalau ke sana, saudara bawa sampah. Kalau di sini sampah main buang sembarangan aja saudara. Saudara kalau pergi ke mall, enggak ada sampah di mall saudara. Saudara punya sampah kantongin bawa. Kalau kamu di hotel, bawa. Ada tempat-tempat khusus yang sudah disediakan untuk buang sampah. Jadi enggak sembarangan. Coba kita di gereja aktif ibadah setiap minggu. Bahkan mengambil pelayanan. Tapi sampah saja pun tidak peduli. Ya. Selesai ibadah gini nanti ada sampah. Berapa banyak di antara saudara yang peduli care dan untuk mengambilnya kembali. Jangan saudara bilang, oh kan sudah ada yang punya tugas dan tanggung jawab. No, itu cara berpikir miskin saudara. Sikap service, excellent service yang Yesus Kristus lakukan. Dia punya mental raja saudara. Raja itu kalau memberikan pelayanan itu kan bukan yang terkecil Pak. Betul Pak ya? Makanya ketika Yesus lakukan mukjizat, air menjadi anggur. Apa yang terjadi? Air itu bahkan yang semakin terus makin banyak makin terbaik saudara. Betul enggak? Kan itu katakan. Biasanya orang menyajikan anggur yang terbaik dulu baru yang terakhir. Tapi ini terus anggur yang kuberikan itu baik terus bernilai berkualitas. Artinya setiap saat kita hasilkan kualitas-kualitas kehidupan yang terbaik. Karena pribadi Allah Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Terlebih firman-Nya yang kita hidupi. Katakan amin. Kalau sudah begitu maka saya akan melihat wajah-wajah jemaat para pelayan BKP ini. Wajah-wajah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Rumah tangga yang penuh bahagia. Meskipun mungkin di dalam kepepet tetapi mereka tetap bersuka cita. Mereka yakin percaya ada pertolongan selalu. Dan Tuhan buka jalan bagi mereka. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Hormatilah. Perempuan-perempuan mereka menghormati Yesus. Dan yang ketiga saudara kasih dalam Tuhan. Motivasi yang mendorong hati perempuan ini. Pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur dengan mengabaikan keselamatan diri mereka sendiri. Yang ketiga mereka setia saudara. Sifat karakter kesetiaan. Di saat banyak para murid lari meninggalkan Yesus. Tetapi perempuan ini justru selalu setia mengikut Yesus. Melayani Yesus. Saudara, melalui perempuan ini kita dapat belajar bahwa status posisi tidak lebih penting dari kesetiaan. Amin.
Jika engkau setia dari hal yang terkecil, maka dipercayakan yang lebih besar. Engkau tidak setia dari hal yang kecil, maka engkau juga tidak akan dipercayakan hal yang besar. Setia dalam perkara kecil, maka dipercayakan hal yang besar. Katakan amin. Katakan amin. Kesetiaan melalui perempuan ini kita belajar bahwa status posisi tidak lebih penting dari kesetiaan. Maka itu sebabnya sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Tetaplah setia. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Gak bahaya. Kemarin juga saat kami ke Jepang setelah ibadah raya minggu. Kami beribadah di GBI Shibuya. Kami mampir ke patung ya Hachiko. Ini adalah patung anjing, saudara. Ya, jangan lihat yang berdiri kiri kanan itu, saudara. Patungnya aja, saudara perhatikan. Ya, nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ceritanya bahwa anjing ini setiap hari mengantar tuannya, dan tuannya adalah seorang profesor, dan mengantarkannya setiap hari ke stasiun kereta. Dan sore hari anjing ini akan kembali ke stasiun untuk menjemput tuannya. Dan tahun 1925 tuannya ini meninggal ketika di dalam pekerjaan. Dan sejak saat itu anjing ini tidak pernah kembali lagi. Dan anjing ini tidak tahu bahwa tuannya telah mati. Tapi setiap hari selama 9 tahun anjing ini dengan setia dia terus datang ke stasiun kereta itu menunggu tuannya. Meskipun hujan, meskipun salju, panas. Tetapi Hachiko tetap setia dan menunggu sampai akhir hidupnya. Sampai pada akhirnya dibuatlah satu peringatan bahwa patung Hachiko menjadi simbol kesetiaan di Jepang. Dan patungnya persis dibuat di depan stasiun Shibuya. Dan kisahnya juga diangkat di dalam beberapa film. Dan apa makna yang kita dapat dari kisah ini, saudara kasih dalam Tuhan? Bahwa kesetiaan sejati tidak tergantung keadaan. Dan kasih yang tulus tidak berubah oleh waktu. Saya berharap jemaat-jemaat pelayan-pelayan BKP tidak lagi yang saya berdoa jemaat BKP menghargai ciptaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kesimpulan saudara kasih dalam Tuhan. Dalam momen memperingati Paskah hari ini mengingatkan kepada kita. Apapun statusmu, keadaanmu, hidupmu. Hiduplah di dalam kasih dan saling menghormati. Baik kepada yang lebih muda ataupun lebih tua. Berlakulah setia setiap saat. Milikilah sifat karakter gaya hidup yang demikian. Maka saya percaya kehidupan saudara dan saya akan menyatakan kasih kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan sebagai penutup terakhir sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Markus 16 ini dikatakan Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Yesus telah bangkit dan dia hidup. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Bukti bahwa dia bangkit dan hidup untuk memberikan keselamatan bagi saudara dan saya. Beritakanlah keselamatan ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Sejemput para pelayan Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati saudara untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Lagu yang pertama tadi. Amin. Kau berikan
Mari angkat tangan saudara. Karena salibmu Amin. ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarkan musik saja. Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan sudah saudara dengar siang hari ini. Perempuan-perempuan yang tidak terpandang, tetapi mereka mengambil bagian yang terbaik dalam masa aniaya, penderitaan, penyaliban, dan bahkan kematian Yesus, dan bahkan di dalam kubur. Mereka oleh karena kasihnya, mereka abaikan keselamatan mereka, mereka datang untuk meminyaki Yesus. Dan oleh kesetiaan mereka mengiring Yesus bukan karena keadaan baik-baik, bahkan dalam keadaan ancaman sekalipun. Mereka datang dan mewujudkan kasih hormat dan kesetiaan mereka. Mereka datang ke kubur Yesus dan mereka lah yang dipercayakan untuk menyaksikan bahwa Yesus telah bangkit, kubur telah kosong. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang spesial di mata-Mu Tuhan. Apapun yang Kau percayakan bagi kami, tapi kami mau melakukan, mengerjakannya dengan penuh kesetiaan, ketaatan. Dan terus kami mengasihi dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami. Dan memiliki hormat kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua. Itulah wujud dan karakter sifat yang dimiliki oleh perempuan-perempuan yang terus mengiringi Yesus. Terima kasih Bapa. Materaikan firman-Mu. Terlebih khususnya kami akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus, yang adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Oleh penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, kami diperdamaikan, kami dipersatukan olehnya. Dan kami menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih. Dengarkanlah firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Silakan dibagikan. Mari, angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing ucap terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Yes. Mari kita persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sembari mendengarkan pengumuman seminggu ke depan. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBBKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asara One West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Ecclesia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi pembela Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada MDPJ yang bertepatan di SICC Sentul. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Evangelis Ricky Manik dan PDP Patrick Alexander XTH. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Engkau begitu baik, sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna bagi kami Tuhan. Dari pagi sampai siang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan Yesus kebaikan-Mu. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Terima kasih Bapa buat urapan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau angkat tangan kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan bagi gembala kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna bagi gembala kami. Terus Tuhan Engkau rapi gembala kami Tuhan. Engkau bawa gembala kami Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, urapan-Mu terus mengalir Tuhan. Visi misi dari Tuhan, Tuhan nyatakan bagi gembala kami Tuhan. Sehingga gembala kami Tuhan, boleh Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati pekerjaan dan usahanya Tuhan. Engkau berkati rumah tangganya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, setiap keluar masuknya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Beribu malaikat-Mu Tuhan berjaga-jaga atas hamba-Mu Tuhan.
Engkau terus Tuhan Yesus memimpin hidupnya, menuntun langkahnya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Ibu Gembala kami Tuhan, sebagai penolong Tuhan bagi gembala kami, sebagai pendoa Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Engkau terus menjagai, melindungi Ibu Gembala kami Tuhan, dan berkati kedua anaknya Tuhan, keluarga besarnya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan terus berakar, bertumbuh, berbuah Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi orang yang setia, yang taat di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Tetapi firman itu Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir siang hari ini Tuhan. Berkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat sudah Tuhan angkat bebannya. Yang bermasalah Engkau jalan keluar dalam masalah mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang datang siang hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati juga Tuhan persembahan kami Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan Tuhan persembahan ini Tuhan. Untuk kami pakai Tuhan, untuk perlebar kerjaan-Mu di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami akan menerima berkat-Mu dari hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemputmu di nawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat Paskah, selamat hari Minggu. Sampai jumpa ibadah kita minggu ke depan.